Hello everyone. Today we're going to learn about the premodifier, especially the determiner. Last week we have learned about the noun phrase. It consists of the premodifier, the head noun, and postmodifier. You can check the previous videos to recall your memory about the noun phrase. Jadi minggu ini kita akan fokus ke premodifier, lebih khususnya adalah tentang determiner. Oke, jadi mari kita simak videonya. Oke, untuk determiner terdapat beberapa bagian atau jenis. Oke, di sini yang Miss jelaskan ada 5 jenis determiner. Yang pertama adalah article. The second one we have possessive, the third one we have demonstrative, number, and quantifier. Kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Namun di sini kalian tidak hanya belajar tentang apa itu determiner, tapi juga belajar untuk menganalisis sebuah kalimat. Ya, jadi nanti kita juga bakal ketemu sama postmodifier. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang artikel. Artikel memiliki 3 jenis, ya, ada an, dan the. Untuk lebih detailnya, Miss sudah membuat video khusus cara membedakan antara an, dan the. Silahkan nanti dicek di video Miss Denti, sudah Miss buat beberapa waktu yang lalu. Namun di sini Miss akan jelaskan lagi secara singkat dan Miss akan berikan contohnya. Untuk digunakan pada singular noun atau kata benda tunggal. Di situ Miss ilustrasikan dengan satu buah apel. Kemudian untuk an digunakan untuk kata benda singular juga. Miss ilustrasikan dengan satu buah apel. Ya, jadi dan an sama-sama digunakan untuk kata benda tunggal atau singular noun. Lalu yang membedakan keduanya yaitu untuk biasanya diikuti oleh kata benda yang berawalan konsonan atau bunyinya konsonan. Kemudian untuk an itu digunakan pada kata benda yang berawalan vokal atau yang berbunyi vokal. Oke. Jadi kalian bisa cek saja untuk video Miss, nanti insya Allah akan Miss tampilkan di description tentang linknya. Kemudian untuk the dia bisa digunakan untuk keduanya, ada singular dan plural. Jadi tidak terpaku pada jumlah kata benda, satu pun bisa, banyak pun juga bisa, khusus untuk the. Oke, di sini untuk contohnya Miss punya satu kalimat utuh dan akan kita bedah satu persatu. Seperti yang kita tahu, last week we have learned about the sentence. A sentence should contain at least one subject and one predicate. Untuk sentence ini, subjeknya adalah Texas and the predicate adalah is a constituent state of the United States of America that occupies the south central segments of the country. Dari is sampai country adalah predikat yang komplit atau complete predicate. Tapi kalau kita pengen cari simple predicate atau kata kerja saja, maka jawabannya hanya yang is. Di situ sudah Miss highlight pink, ya. Jadi untuk complete-nya itu dari is sampai country, tapi kalau yang simple predicate itu hanya yang is saja. Nah, setelah itu kita akan bedah untuk kata-katanya. Kalau kemarin last week kita belajar tentang noun phrase sebagai subjek. Jadi subjeknya itu berisi noun phrase. Yang di sini noun phrase-nya tidak berupa subjek. Oke. Untuk dia merupakan article. Ya, sudah tahu kan tadi untuk artikel ada an, dan the, maka adalah artikel. Lalu kita punya constituent. Constituent di sini merupakan adjective dan adjective merupakan salah satu premodifier. So, article and adjective atau a constituent merupakan premodifier, ya, atau kata penjelas sebelum kata benda utama. Lalu untuk state adalah noun atau head noun. Dia merupakan intinya.
How about the rest of the sentence? Di sini ada of the United States of America. Di situ merupakan prepositional phrase ditandai dengan of di depannya. Nah, kemarin juga sudah belajar ya, untuk post modifier bisa berupa prepositional phrase. Oke, jadi di sini kita sudah mengenal mana yang pre-modifier, mana yang head noun, dan mana yang post modifier. Lanjut, kita akan bedah yang selanjutnya juga. Di situ ada the. The merupakan artikel. Okay, and then the next one we have South Central, yang merupakan adjective atau kata sifat. Untuk artikel dan adjective merupakan pre-modifier. Di situ sudah Miss bedakan dengan tulisan berwarna hijau. Oke. Kemudian setelah pre-modifier diikuti oleh head noun, yaitu segment. Di situ sudah Miss tandai dengan kalimat kata berwarna biru untuk head noun-nya. And then we have of the country. Of the country merupakan prepositional phrase. Dia tandai dengan of di depannya. Oke, kemudian phrase karena dia lebih dari satu kata, jadi sekumpulan kata. Oke, jadi di sini kita sudah bisa tahu mana yang pre-modifier, head noun, dan post modifier, meskipun noun phrase tersebut tidak berposisikan sebagai subjek. Next, kita lanjut ke demonstrative. Oke, di sini untuk materinya sudah Miss berikan ilustrasi. Jika bukunya hanya satu dan dekat dengan kalian, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ini, maka bahasa Inggrisnya menjadi this. Oke. Kemudian jika tempatnya bendanya itu jauh dan hanya satu, maka kita sebut dengan itu atau that. Kemudian kalau buku-bukunya itu banyak dan kamu pegang dekat dengan kamu, berarti maksudnya ke ini. Tapi karena banyak, kita sebut dengan these. Lalu jika bukunya itu jauh dengan kamu, maka kita sebut dengan itu. Tapi karena bukunya itu banyak, kita sebut dengan those. Oke, jadi sudah tahu bedanya ya antara this dan these. This itu untuk satu dekat dan singular, kemudian bendanya dekat itu pakai this. Kalau bendanya banyak tapi dekat pakai these. Kalau bendanya satu tapi jauh pakai that. Kalau bendanya banyak tapi jauh pakainya those. Oke? Untuk contohnya, this beautiful flower reminds me of you. Di situ sudah Miss berikan warna yang berbeda untuk subjeknya. The subject is this beautiful flower. Dan the predicate is reminds me of you. Untuk this adalah demonstrative, ya, karena dia masuk ke singular. Kemudian beautiful flower, beautiful masuk ke adjective, dan flower masuk ke noun. Jadi beautiful merupakan adjective dan pre-modifier, lalu flower merupakan head noun-nya. Next we have these beautiful flowers remind me of you. These masuk ke demonstrative, ini tapi banyak. Lalu beautiful adalah adjective atau kata sifat, dan flowers adalah kata benda atau head noun-nya. Nah, di situ kita harus belajar tentang penggunaan verb. Kalau yang di atas verbnya pakai s, karena flowernya tidak pakai s, kan? Jadi harus salah satu saja. Flowers jadi bawah pakai s, tapi reminds-nya untuk verbnya tidak pakai s, gitu. Jadi untuk subjeknya itu singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya harus plural. Itu juga berlaku di that. Sama juga dengan yang tadi ya, itu hanya Miss ganti demonstratifnya saja. That beautiful flower reminds me of you, and those beautiful flowers reminds me of you. The next one we have possessive. Okay. Untuk possessive ini merupakan kepemilikan. Jadi kepemilikan tersebut bergantung pada subjeknya apa atau siapa yang memiliki.
For example, when we have I, maka kepemilikannya adalah my. Contoh bukuku, my book, ya kan? And then you, possessive-nya adalah your. For example, laptopmu, your laptop. And then we have they, the possessive is their. We adalah our, she adalah her, he adalah his, dan it adalah its. Ya, jadi untuk possessive ini semuanya diikuti oleh kata benda. Dan untuk detail dari materi ini sudah Miss buatkan videonya juga sebelumnya. Nanti bisa kalian cek juga di description atau Miss share di grup WhatsApp. Oke. Next kita akan coba buat kalimatnya. For example, my house is a place of family gatherings. Di situ sudah Miss buat 2 warna dalam kalimat tersebut. Untuk my house yang berwarna hitam merupakan subjek. Dan is a place of family gatherings berwarna pink di situ merupakan predicate. Oke, complete predicate. Lalu mana yang merupakan simple predicate atau verb? Maka jawabannya adalah yang is, karena sudah Miss highlight juga ya di situ. Is merupakan kata kerjanya, tapi untuk predikat lengkapnya itu sampai gatherings. Oke, now kita bedah lagi untuk kata per kata. Untuk my merupakan possessive, oke, berwarna hijau, jadi dia premodifier. And then house is a noun, dia head noun-nya, jadi house-nya ini dijelaskan oleh kata my. Rumah, rumahnya siapa? My house, rumahku, gitu. Jadi my menjelaskan house. Next is adalah verb, kemudian selanjutnya ada a place of family gatherings. Di situ merupakan article, ya, dan merupakan premodifier berwarna hijau. And then we have place. Place merupakan head noun, inti dari sebuah noun phrase. Jadi my house is place misalnya. Place yang apa? Oh, a place of family gatherings. Jadi dijelaskan oleh premodifier dan postmodifiernya adalah of family gatherings. Dan itu postmodifier seperti apa? Adalah prepositional phrase ditandai dengan of di situ. Oke? Jadi di sini kita punya 2 noun phrase. Yang pertama ada my house, yang kedua ada a place of family gatherings. Untuk noun phrase yang pertama tidak memiliki post modifier, sedangkan untuk noun phrase yang kedua dia memiliki pre dan memiliki post modifier. Untuk selanjutnya adalah number. Untuk number we have cardinal dan ordinal. Kalau cardinal itu berarti jumlah sebuah kata benda gitu, ada 1, 2, and 3. Kalau ordinal itu menyatakan urutan, jadi first, second, dan third. Gitu ya bedanya ya, 1 itu jumlahnya, kemudian untuk cardinal itu jumlahnya, lalu ordinal itu untuk urutannya. Untuk contohnya, for example, we have 3 universities in Scotland are the best universities in UK. Di sini untuk 3 adalah number yang berjenis cardinal. Dan universities di sini merupakan noun atau head noun-nya. Lalu in Scotland merupakan prepositional phrase. Ya, ditandai dengan in di situ. Dan yang berwarna hitam merupakan subject. Lalu untuk predicate-nya adalah are the best universities in UK. Itu untuk complete predicate. Tapi untuk simple predicate kita hanya punya are saja. Di sini kita punya 2 noun phrase. Yang pertama yang tadi ya, yang atas yang sudah kita analyze, yang kedua itu yang bawah, the best universities in UK. The merupakan article, best merupakan adjective, dan keduanya merupakan premodifier, lalu head noun-nya adalah universities, dan in UK merupakan prepositional phrase. Next we have quantifier, ya. Di situ ada contoh-contohnya ya, berarti ini menyatakan jumlah. Ada many, few, every, some, much, a lot of, all, several, every, no, little, any, enough, a lot of, less, most. Untuk contohnya, many graduates go on to achieve breakthrough in innovations. Untuk di sini
Many graduates merupakan subjeknya. Many merupakan quantifier dan graduates adalah noun atau head noun-nya. Lalu selanjutnya kita punya go on to achieve breakthrough innovations. Go on merupakan verbnya, lalu predikat utuhnya itu go on to achieve breakthrough innovations. Dan to achieve breakthrough innovations adalah infinitive phrase ditandai dengan to yang ada di awal frasa tersebut. Oke, cukup sekian materi tentang determiner. Next week Miss akan menjelaskan juga tentang premodifier yang lain. Oke, thank you so much for watching. See you next week.